Kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia, angka-angka pertumbuhan di atas kertas seringkali kelihatan mengesankan. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa cerita yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah kisah tentang ekonomi Indonesia yang ternyata berjalan dengan dua kecepatan berbeda. Sebuah jurang pemisah yang dalam, antara wilayah barat dan timur. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung lihat datanya aja. Lihat deh angka di layar ini. Di satu sisi, ada kawasan barat Indonesia dengan tingkat kemiskinan sekitar 10%. Tapi di sisi lain, lihat kawasan timur, angkanya melonjak sampai 18%, hampir 2 kali lipat. Ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah cerminan dua realitas, dua dunia yang sangat berbeda di dalam satu negara yang sama. Jadi, gimana kita akan membedah isu yang rumit ini? Tenang, kita akan urai satu persatu. Pertama, kita pahami dulu apa itu kesenjangan pembangunan. Kedua, kita selidiki kenapa sih semua seolah berpusat di Jawa. Ketiga, kita lihat apa dampaknya. Keempat, kita tinjau apa saja upaya pemerintah. Dan terakhir, kita cari tahu apa jalan keluarnya. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kesenjangan pembangunan atau istilah yang lebih sering kita dengar, ketimpangan wilayah? Gampangnya gini, ketimpangan wilayah itu bukan cuma soal kaya dan miskin. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal jurang perbedaan akses. Bayangin aja, beda akses ke sekolah yang layak, rumah sakit yang lengkap, bahkan jalanan yang mulus. Nah, di negara kepulauan yang super beragam kayak Indonesia, ini jadi tantangan yang luar biasa besar. Nah, pertanyaan besarnya, kok bisa sih pembangunannya jomplang banget? Kenapa bisa begitu? Yuk, di bagian ini kita bedah apa yang jadi biang keladinya, atau yang sering disebut sebagai mesin Jawa sentris. Nah, ini dia intinya. Bisa dibilang hampir semua pesta ekonomi, politik, dan populasi itu terjadinya cuma di satu tempat, Pulau Jawa. Coba bayangkan, Jawa itu seperti magnet raksasa. Pertumbuhan, kekuasaan, dan mayoritas penduduk semuanya tersedot ke sana. Akibatnya, daerah-daerah lain jadi lebih sulit untuk mengejar ketertinggalan. Setidaknya ada 4 pendorong utama ketimpangan ini. Pertama, yaitu tadi pusat pertumbuhan ada di Jawa. Kedua, konektivitas antar pulau kita ini masih jadi PR besar, bikin biaya logistik mahal. Ketiga, kualitas sumber daya manusianya dari pendidikan sampai skill itu belum rata. Dan terakhir, pemanfaatan lahan dan ruang yang juga belum seimbang. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang mari kita lihat akibatnya. Apa sih efek domino dari ketidaksetaraan ini bagi kita semua, baik secara ekonomi maupun sosial? Ini dia reaksi berantainya. Karena semua peluang terpusat di Jawa, ya wajar kalau orang-orang berbondong-bondong pindah ke sana buat cari kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, kota-kota besar makin padat, sementara daerah-daerah di luar Jawa malah kehilangan potensi-potensi terbaiknya. Produktivitas ekonomi nasional jadi nggak maksimal. Dan ini bahaya loh. Masalahnya bukan cuma soal uang atau ekonomi. Kalau ketimpangan ini dibiarkan terus-menerus, rasa ditinggalkan itu bisa menjadi bom waktu. Ini berpotensi memicu gejolak sosial, bahkan bisa mengancam persatuan kita. Serius! Tentu, melihat masalah sebesar ini, pemerintah nggak tinggal diam dong. Sekarang kita lihat, apa saja sih yang sudah dilakukan untuk coba menyeimbangkan keadaan? Dan yang lebih penting, apakah usaha-usaha itu berhasil menjembatani jurang yang ada? Ada beberapa program andalan yang sudah dijalankan. Misalnya, membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk menarik investasi ke daerah lain. Lalu ada dana BESA, yang uangnya digelontorkan langsung ke level paling bawah. Dan tentu saja, proyek infrastruktur besar-besaran di luar Jawa yang sering kita dengar beritanya. Tapi kita harus akui, walaupun berbagai upaya besar sudah dilakukan, hasilnya ternyata belum seperti yang diharapkan. Kesenjangannya masih terasa banget. Ini seolah jadi bukti kalau masalahnya itu jauh lebih rumit dari sekedar membangun jalan tol atau pabrik baru. Jadi apa lagi PR-nya? Jelas kita butuh kebijakan yang lebih menusuk, yang benar-benar berpihak pada daerah tertinggal. Investasi di pendidikan dan akses kesehatan harus jadi prioritas utama. Dan tentu saja, konektivitas transportasi harus dibenahi total, biar Indonesia benar-benar jadi satu kesatuan ekonomi yang solid. Ini membawa kita ke bagian terakhir, mungkin yang paling penting, jalan menuju pemerataan. Di sini, kita akan melihat sebuah cara pandang baru untuk masa depan Indonesia yang lebih seimbang. Nah, disinilah kuncinya.
Ada yang namanya analisis spasial. Gampangnya, ini seperti menggunakan peta pintar berbasis data geografi. Dengan cara ini, pemerintah tidak lagi membuat kebijakan pukul rata, tapi bisa melihat dengan jelas, oh daerah A potensinya ini, hambatannya itu. Jadi, solusinya bisa dibuat custom, pas sesuai kebutuhan unik masing-masing wilayah. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa ketimpangan ini bukan cuma masalah ekonomi. Ini adalah tantangan yang kompleks, seperti puzzle 3 dimensi. Ada dimensi geografi, dimensi sosial masyarakatnya, dan dimensi kebijakan. Ketiganya harus nyambung dan bergerak seirama kalau mau ada perubahan nyata. Dan ini artinya masalah ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Mustahil. Ini harus jadi kerja keroyokan. Butuh sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta yang mau berinvestasi, dan yang terpenting, komunitas lokal yang paling tahu kondisi daerahnya sendiri. Jadi sebagai penutup, saya mau mengajak Anda berpikir sejenak. Jika ternyata geografi itu bisa menjadi sumber masalah sekaligus kunci solusinya, coba bayangkan sejauh mana sebuah peta dalam arti pemahaman kita yang mendalam tentang ruang dan wilayah bisa benar-benar mengubah arah masa depan bangsa ini. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.